bully. Mungkin kata ini sering terdengar di telinga kita. Tapi apakah kita sadar? Pembulian itu bukan hanya dalam bentuk perilaku, melainkan juga dengan perkataan. Seringnya seseorang merasa tertekan dengan hal ini. Tahu gak sih, kenapa sang anak tidak betah di sekolah? Bukan dikarenakan peraturan terlalu ketat, bukan juga karena tugas yang terlalu banyak, tapi dikarenakan pembulian terhadap dirinya. Hai yang membuli, apa kabar? Apakah kalian sadar atas perbuatan yang kalian lakukan? Apakah ini lucu? Sudahkah kalian puas merusak mental seseorang? Sadarlah, karena hal ini banyak orang yang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Mereka dihantui oleh ketakutan. Sudahlah, mau berapa lagi banyak korban yang kalian bully? Hentikanlah semua perbuatan pembulian ini. Minta maaflah dan bertemanlah dengan baik. Gue dibully, gue tutup telinga, gue bales. Itu perfect gitu, Beb. Jadi ketika lo dibully, lo jangan down, lo harus bales mereka dengan kesuksesan lo. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Bangsa. Halo Bayu, kamu baru datang ya? Halo Indra, iya aku baru sampai. BTW, nanti kamu sibuk nggak? Kalau nggak sibuk, istirahat kita main yuk. Enggak sih Indra. Tapi biasanya aku suka baca buku di perpus. Oh, oke, bye. Kalau enggak ya kita baca buku aja di perpus. Nanti aku ajak Dini deh. Oke, Indra. Indra, Bayu, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Hai Jono. Ini nih aku sedang ngobrol sama Bayu. Nanti kita mau ke perpus. Mau baca buku. Kamu mau ikut? Enggak, bukan banget teman sama si cupu. Udah cupu, pendek lagi. Hahaha. Ih, dasar si Jono. Orang yang gak mau belajar. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah, biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Bayu memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku di perpustakaan. Saat sedang memilih buku, tiba-tiba, Hai cupu, ngapain kamu di sini? Nampaknya seru sekali. Buku apa yang sedang kamu pegang itu? Ini buku sejarah mengenai sejarah Indonesia. Buku apa sih? Soal banget baca-baca buku. Kayak kamu ngerti aja. Hahaha. Sungguh cocok sama orangnya yang sejarah kehidupannya rumit.
Dasar cupu. Aneh. Julukan yang pas buat orang sepertimu. Mendengar itu, Bayu jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Hah? Kamu nggak apa-apa, Bay? Aku nggak apa-apa, Dra, Din. Si Jono, tukang onar. Bayu, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar dan tinggi. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Bayu tetap menasihati Bayu untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Bayu. Bahkan malah semakin parah, karena Bayu diam saja dan membiarkannya. Cupu, ini tempatku. Ngapain kamu di sini? Kalau mau di sini, kamu harus bayar. Sini bayar dulu. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah, hingga suatu hari Bayu tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra dan Dini pun berencana untuk menjenguk Bayu. Mereka berpikir Bayu tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Bayu, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Bayu, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru. Kami akan menemanimu. Jangan takut. Kamu tidak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Dan sebagai barang bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor ke bu guru, tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke bu guru, aku dicap sebagai pengadu. Tidak akan, ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau bu guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Bayu. Perundungan seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Kita kan bestie selamanya. Dra, jangan keras-keras. Nanti takut ganggu keluarga Bayu. Keesokan harinya, Bayu berani berangkat ke sekolah dan melapor ke bu guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Bayu? Sejak kami kelas 1, Bu. Jono, Frankie, ke ruang bu guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Bayu sering tidak masuk sekolah? Sepertinya iya, Bu. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jail padanya ya? Kalau kalian tidak mau berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan, kalau Bayu sampai berhenti sekolah, kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka, kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Bayu juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa?
Tidak, Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk pada Bayu dengan tujuan menghina. Hingga akhirnya Bayu takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Bayu? Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka. Dan mereka pun menjabat erat tangan Bayu sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Bayu. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahilimu dan mengejek. Aku hanya iri karena kamu pintar. Iya, udah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, telah menghubungi orang tua Bayu untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Bayu, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Let them judge you. Let them misunderstand you. Let them gossip about you. Their opinions aren't your problem. You stay kind, committed to love, and free in your authenticity. No matter what they say or do, don't you dare doubt your worth or the beauty of the truth. Just keep shining.